آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا إلى جميع أصحاب البدر شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا
ilaha illallah. Wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia-Nya, atas hidayah dan inayahnya, kita telah dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni sholat subuh. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Di samping itu kita telah diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Baik yang berkaitan dengan sholat fardu subuh, yang kita kenal dengan sholat qobliyah subuh, sholat sunat tahiyatul masjid, dan sekarang kita bersama-sama duduk di masjid yang kita cintai untuk bersama niat iktikaf, sembari kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita sampaikan salam takzim, ikroman wa tarbiyah kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama kita mengucap salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai umatnya dan kelak dipastikan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di bulan
Rabiul Akhir. Artinya Rabiul Awal sudah kita tinggalkan. Tapi walaupun begitu, hiruk pikuk kegiatan memperingati lahirnya Rasulullah masih kita dengar. Alhamdulillah menunjukkan bukti cintanya kepada Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin semestinya harus berani untuk melahirkan diri kita kembali menuju fitrah kita. Nah, fitrah kita itu dilahirkan dalam keadaan suci, suci akidah kita. Maka itu dikatakan oleh Nabi bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci akidahnya siapapun, tidak peduli dari mana. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka anak tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain atau orang tuanya. Dalam keadaan suci akidahnya. Menjadi tidak suci apabila akidahnya sudah rusak. Maka dikatakan orang musyrik itu najis. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan najis zohiriyah. Kalau kita bersentuhan terus disuci tidak. Tapi najis akidahnya. Akibat najis akidahnya itu tidak ada berhak baginya untuk surga. Nah, orang yang akidahnya terjaga, maka dia punya hak. Lalu Nabi memberi pesan kepada kita. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminannya surga. Lah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya tentu sebelum datangnya ajal senantiasa menyambungkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman lalu dibuktikan dengan amal-amal yang soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyediakan surga firdaus baginya. Nah ini oleh karenanya di dalam kita melakukan ibadah harus betul-betul ditata niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, maka itu perkembangan Islam di awal itu bukan ditekankan pada amal, tapi yang ditekankan adalah masalah tauhid, masalah keimanan. Periode Mekah 13 tahun itu Rasulullah memperkokoh keimanan umatnya, saking pentingnya. Maka kita mengenal pengertian iman secara ijmal, secara global. Lalu nanti ada pengertian iman secara tafsili, terperinci. Nah, pagi hari ini kita sama-sama untuk memahami tentang bagaimana kita memahami keimanan kita secara ijmali dan kita memahami iman kita secara tafsili. Dua hal ini nanti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Agar tertata keimanan kita dan terwujud nanti sampai kita kembali kepada Allah. Hidup dalam pemahaman dan pengertian serta pedoman iman. Dan kematian kita pun dijemput karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering dan saya mengingatkan diri saya sendiri tentunya
umumnya kepada seluruh jamaah, mari kita niat bersama-sama dalam diri kita masing-masing, niat thalabul ilmi, niat ibadah hanya karena Allah. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iman terhadap Allah secara ijmali. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu secara global. Artinya ya tidak terperinci. Kalau bahasanya itu kita tahu, oh ini nasi gitu. Tidak kita perinci, nasi itu ya tinggal kita makan. Padahal kalau kita mau berbicara soal nasi, itu kan diawali dari nanam padinya, terus sampai memetiknya, sampai menggilingnya, sampai jadi, sampai akhirnya padi itu berasnya terus direbus, sama dimasak, baru jadi nasi. Itu namanya terperinci. Taunya ya kalau sudah nasi ya tinggal makan. Ya, kita sekarang membahas tentang masalah iman secara ijmali. Ya kita beriman kepada Allah. Lah ya, terus iman kepada Allah itu bagaimana? Nah, secara global iman kepada Allah itu huwa antat taqida anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamalil wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsoni. Iman terhadap Allah secara ijmal, secara global itu adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kesempurnaan. Maha suci Allah itu dari sifat kekurangan. Itu iman secara ijmali. Ditanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan yang kita yakini itu adalah Tuhan yang maha sempurna, terbebas dari sekecil apapun kekurangan. Contohnya, kalau kita menyangkakan bahwa Allah itu ada, adanya Allah itu tidak ada yang mengadakan. Itu berarti sempurna. Kalau adanya itu karena diadakan, berarti masih terjamah oleh yang lain. Seperti ini. Ini ada. Ini umpama misalnya. Adanya ini karena diadakan. Maka barang yang diadakan itu pasti terjamah oleh yang mengadakan. Berarti enggak sempurna. Nah, ada yang adanya karena dirinya sendiri, yang tidak terjamah oleh sesuatu, itulah kesempurnaan. Nah, kalau sampean dan saya ini ada kan karena diadakan. Berarti sampean dan saya tidak sempurna. Artinya kalau yang mengadakan tidak berkehendak mengadakan, maka sampean tidak bakalan ada. Kan begitu. Lah nanti bahasanya di dalam tafsili, iman secara tafsili. Iman secara terperinci. Lalu nanti kita kenal dengan yang namanya sifat 20. Bukan cuman sifat 20 itu saja. Dibatasi akal kita, kemampuan kita sampai di situ. Kalau Allah sifatnya enggak terbatas. Begitu. Jangan cuma terus Allah itu cuma punya sifat 20 berarti terbatas. Itu dibatasi akal kita sendiri yang menguasai. Adapun Allah tidak terbatas sifatnya. Harus difahami itu. Jangan sampai nanti wah Allah memiliki sifat 20. Berarti kalau begitu Allah terbatas sifatnya. Nah, rusak iman kita. Allah itu sifatnya tak terbatas. Dibatasi oleh kita tadi kemampuan kita. Sampai di situ sudah. Kemampuan kita.
Itu kalau dijabarkan sifat yang 20 nanti termaktub di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Gitu masalahnya. Ya jadi kalau bicara kita tauhid, ya bicara la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada yang ada kecuali Allah. Pertanyaannya jangan menyatakan bahwa Allah itu seperti kita, makhluk ada diadakan. Kalau ada begitu berarti ada tidak kesempurnaan, rusak dalam keimanan kita. Maka dikatakan iman secara ijmali itu adalah pengakuan kita yang utuh, keyakinan kita yang sempurna bahwa Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya, terbebas dari sekecil apapun kekurangan. Itu harus ditanamkan. Nah kalau ini tidak ditanamkan dalam keimanan kita, ini akan menjadi rusak. Nah adapun nanti perkembangannya, kok kita kalau sakit itu kok berobat, ini nanti syariat, hukum fikih. Lalu kenapa kita kalau lapar itu makan, kita haus itu minum, itu syariat. Tapi kita tidak boleh meyakini semuanya itu, yang kita yakini hanyalah yang satu, yakni Allah yang mengadakan, adanya makanan, rezeki semuanya Allah. Jadi kalau kita yakin, kekuatan kita yakin. Melihat pohon itu bukan pohon yang kita lihat, zohirnya pohon yang kita lihat, tapi hakikatnya kuasa Allah di situ. Kalau tidak karena kehendak Allah, tidak ada itu. Ketika kita melihat orang itu, bukan orang yang kita lihat, itu secara hakikatnya yang kita lihat kuasanya Allah. Maka karena kuasanya Allah, apapun yang dilihat itu menjadi kekuatan iman. Maka dikatakan oleh Nabi, likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu itu menjadi hikmah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa menjadi hikmah kalau kita sendiri di dalam konteks imannya tidak kokoh. Nah iman itu penting, makanya 13 tahun lamanya periode Mekah itu Rasulullah membina tauhid, membina iman. Karena sudah imannya itu kuat, maka dia manusia yang beriman itu mempertaruhkan jiwanya demi ketauhidannya. Nah itu iman yang kokoh. Nah, terus kita bisa bicara terhadap diri kita sendiri. Kalau begitu imanku kayak apa ya? Nah kadang-kala kita mohon maaf, hujan deras saja kita tidak bisa ke masjid. Nah itu berarti karena hujan ini umpamanya. Belum lagi nanti kalau sudah demam sakit itu, aku nggak enak awakku. Nah, itu kadang-kadang begitu. Tapi kalau kira-kira ada bagian bansos itu walaupun sakit-sakit ya, sampean sendiri yang ngomong. Nah itu modelnya itu. Nah ini begitu. Sampai demikian. Yang sering kali saya ceritakan itu, sahabat Nabi yang dalam keadaan buta itu, jarak rumahnya dari masjid agak jauh kan. Beliau sudah dalam keadaan uzur. Kalau pergi ke masjid harus dituntun. Ada pembantunya. Kondisi yang demikian itu sampai beliau lapor kepada Nabi. Maunya saya minta kemurahan. Minta rukhsah, minta kemurahan. Lalu kepada Rasulullah beliau berkata, ya Rasulullah, apakah semacam saya ini boleh tidak sholat di masjid berjamaah gitu. Rasulullah itu diam, melihat kondisi beliau itu. Setelah diam sebentar, lalu Rasulullah bertanya, apakah sampean mendengar suara azan? Dijawab, saya mendengar ya Rasulullah. Ya kalau kamu mendengar, berangkat kamu ke masjid, sholat berjamaah. Padahal kalau berangkat dituntun. Loh sekarang ini kadang-kadang di depan nggak dituntun, dengar suara azan, perhatiannya tidak ada. Nah kira-kira bagaimana umpamanya iman kita itu kita tanya pada diri kita masing-masing. Maka dengan keimanan kita bahwa secara global keyakinan kita terhadap Allah itu kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita.
Bahwa Allah yang kita jadikan, kita yakini, bukan kita jadikan ya, kita yakini sebagai Tuhan pencipta alam, sebagai zat yang wajib untuk kita sembah. Allah itu zat yang maha sempurna atas segalanya dan terjaga dari sedikit pun kekurangan. Ini iman ini dijaga. Sehingga betul-betul kita yang menyatakan diri beriman itu hanya menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Ikhlas itu ada namanya, dikenal dengan 3 nama itu. Ada surat Al-Ikhlas, Qulhuwallahu ahad, ada surat Ahadiyah, ada yang dikenal dengan surat Somadiyah. Ada 3 itu. Qulhuwallahu ahad. Surat Ahadiyah. Tidak ada yang berhak untuk Tuhan kecuali Allah yang satu, yang laisa kamitslihi syai'un. Jangan dikatakan satunya itu begini, jangan. Ini kalau ini kan penunjuk ini satu. Tapi satu bukan begini, karena satu bukan bilangan. Kalau satu itu bilangan bisa dibagi. Allah satu, Allah yang tidak berbilang. Jangan dikatakan Allah itu berbilang satu. Kalau sampai itu kita nyatakan berarti rusak iman kita. Allah satu yang laisa kamitslihi syai'un, sudah. Yang terbebas dari pembagian. Itu Allah. Satunya bukan seperti satu seperti kita. Kalau kita punya katakanlah ini minuman ini satu. Bisa dibagi menjadi 3, menjadi 2. Nah Allah itu tidak demikian. Sehingga di dalam agama Islam tidak mengenal namanya trinitas. 3 menjadi 1, tidak. Satunya Allah satu yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau satu berjubut bilangan berarti satu yang bisa dilihat. Jangan. Allah tidak bisa dilihat oleh kita. Nah ini harus difahami oleh itu. Kalau kita melihat berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah kalau sudah begitu bukan laisa kamitslihi syai'un lagi. Nah Allah terbebas dari itu. Nah ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Somadiyah, Allahus somad. Sampai dan saya betul-betul menanamkan diri kita hanya kepada Allah kita bergantung. Tetapi Allah memberikan satu tatanan yang disampaikan lewat Rasulnya. Itulah syariat. Walaupun kita bergantung kepada wah aku sakit. Allah kan maha penyembuh. Dah. Terus tidak ikhtiar. Dosa tidak ikhtiarnya itu. Tapi ikhtiarnya tidak dijadikan sebagai penentu bahwa sembuhnya karena ikhtiar tadi tidak. Ikhtiar itu bentuk kewajiban kita terhadap perintahnya Allah untuk kita. Adapun masalah sembuh urusan Allah. Ini harus ditanamkan itu. Sehingga keyakinan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini sakit ini kalau tidak minum obat ini enggak sembuh saya. Nah ini berarti sudah merusak keimanan kita. Berarti kita bukan bergantung kepada Allah. Tapi kita bergantung kepada obat. Loh kan begitu masalahnya. Tapi kita menyatakan bahwa alhamdulillah bersyukur kita. Dengan kita minum obat ini kita diberikan sembuh oleh Allah. Jadi yang memberikan sembuh bukan obat. Tapi obat itu ikhtiar kita. Nah, ikhtiar itu kewajiban kita, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin kan 3, ikhtiar. Karena ikhtiar ini kewajiban kita, maka di dalam ikhtiar harus tunduk dengan aturan. Kan begitu. Nah setelah kita tunduk dengan aturan ini, maka kita serahkan semuanya hanya kepada Allah, namanya tawakal. Kalau kita sakit, sebagai manusia berobat. Nah berobat kepada ahlinya. Lalu ada namanya dokter. Jadi jangan yakin aku kalau tidak ke dokter sana enggak sembuh. Berarti sudah menggantungkan kepada dokter. Nah ini kan harus dijaga tauhidnya ini. Kita ikhtiar harus dijaga ikhtiarnya. Jangan sampai kita menyalahi sehingga merusak keimanan kita. Nah ini penting untuk kita sikapi dalam diri kita. Ini yang dikatakan meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu, bahwa Allah yang kita kokohkan dalam hati kita itu sempurna dari segala-galanya.
maha suci, maha sempurna. Jadi ini secara ijmal. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan, kita bangun dalam diri kita. Bahwa kita percaya terhadap Allah, zat yang maha sempurna, yang terbebas dari sekecil apapun kekurangan. Nah, di sini disebutkan, wa anna takida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsoni. Keyakinan yang utuh, yang kokoh bahwa Allah itu zat yang maha suci, maha sempurna dan terbebas dari sedikit pun kekurangan. Harus ditanamkan. Maka itu sholat yang pertama setelah kita rukunya niat baca takbir Allahu Akbar. Segala-galanya Allah lah yang maha besar. Nah ini makanya semuanya harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya akhirnya semaunya. Baca Quran ada ilmunya. Baca melakukan sholat ada ilmunya. Mau wudhu ada ilmunya. Semuanya harus di ilmunya. Kalau nggak di ilmunya akhirnya cuma ngikut. Maka karena tidak pakai ilmu seringkali kadang-kala orang wudhu cuma akhirnya ada yang tidak terbasuh kena air. Karena cuma hanya saja. Padahal wudhu di ilmu harus dikosok dengan rata. Kan begitu. Sholat juga begitu diilmuni. Sampai Nabi mengatakan. Siapa yang mengerjakan sholat. Tidak meluruskan punggungnya ketika dia iktidal. Ketika duduk di antara dua sujud. Tidak menyempurkan rukuknya. Sampai dia itu melakukan begitu lalu dia meninggal. Maka kata Nabi dia tidak mengikuti agama yang datang dari Allah. Bayangkan itu sholat. Padahal tampaknya sholat tidak diilmuni. Nah, makanya sholat tegak. Ketika berdiri tidak harus tegak punggungnya. Ketika duduk di antara dua sujud harus tegak. Karena tidak diilmuni. Iktidal belum sempurna. Punggungnya sudah menuju ke sujud. Nah ini berarti tidak sempurna. Itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya. Nah, supaya kita ini betul-betul di dalam menatakan diri sebagai orang mukmin itu semakin memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Sehingga tidak mudah untuk kita disesatkan. Nah pada umumnya orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah. Lalu mampu dan rela melepaskan keyakinannya terhadap Allah itu bukan karena kekuatan imannya. Karena pribadinya sudah dikuasai oleh kesenangan dunia. Pada umumnya kan karena dunia. Perempuan, na'udzubillah umpamanya. Dia beragama Islam. Lalu rela keluar dari agama Islam karena dinikahi dengan orang yang mempersiapkan harta dan sebagainya. Itu karena harta banyak sekarang. Rela melepaskan keimanannya. Kenapa? Karena keimanannya tidak diilmuni. Hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Ujar bahasa wayau. Dulu itu dikatakan istilahnya itu hanya KTP-nya saja. KTP-nya. Nah kita ini berupaya untuk menjadikan keimanan itu kokoh terpatri dalam hati kita. Sehingga nanti dalam kematian kita pun tetap dalam berpegang teguh dengan keimanan kita. Ini iman secara ijmal, secara global. Nah ini. Ya bahasanya sampean bagaimana menyebut global itu secara utuh. Nah, bukan terperinci lagi. Bagaimana saya beriman kepada Allah? Iya. Lalu bagaimana imanmu kepada Allah itu gimana? Yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu Allah yang bagaimana? Iman kita kepada Allah adalah Allah yang sempurna. Dari sifat-sifat kekurangan. Allah yang maha segala-galanya. Nah ini penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita. Maka disebutkan kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana sikap kita terhadap iman kita kepada Allah secara ijmal, secara
Global itu dinyatakan bahwa huwa anna'ta kita annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatil nuqsani. Jadi Allah yang kita imani itu adalah Allah zat yang maha suci, maha segala-galanya, maha sempurna, terbebas dari sedikit pun kekurangan. Allah yang segala-galanya. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita nyebut begini, dunia ini sebetulnya bahasa kasarnya, tidak ada, ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Terus adanya kok kelihatan ada. Nah itu. Lalu di dalam kitab Hikam dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah itu. Al-kaunu kulluhu zulmah. Wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi. Yang tampak oleh kita ada itu hakikatnya enggak ada. Gelap, kosong, enggak ada. Ini masjid ini ada. Pertanyaannya muncul. Mungkinkah masjid ini ada kalau tidak diadakan? Adanya kan diadakan. Kan begitu. Hakikatnya tidak ada. Dunia seisinya termasuk sampean itu. Dan saya ini hakikatnya enggak ada. Tapi saya enggak mungkin. Sampean enggak mungkin ngaku aku enggak ada. Sekarang sampean dan saya ngaku ada apa tidak? Loh kalau sampean ngaku ada tapi sampean tidak percaya bahwa adanya sampean diadakan. Rusak iman sampean. Adanya saya, adanya sampean harus kita yakini bahwa kita ini diadakan. Lalu pertanyaannya muncul, bagaimana sikap terhadap diri pribadi yang diadakan terhadap yang mengadakan. Itulah syukur. Sehingga kita tunduk dengan perintahnya. Nah di dalam Quran surat Al-Baqarah 21 dinyatakan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun. Kan begitu masalahnya. Nah kira-kira kita menyatakan bahwa diri kita ada diadakan. Betulkah kita sudah menjadi orang yang sadar terhadap Allah. Menjadikan Allah adalah sandaran kita. Yang kita katakan tadi itu Allahus Somad itu. Yang istilah Al-Khasil disebut dengan namanya surat Somadiyah itu. Allah tempatnya bergantung segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu masalahnya. Lalu Allah memberitahu kepada hambanya. Kalau kita sebagai hamba ini membuktikan ketaatan kepatuhan kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu berkahnya dari langit, dari bumi. Kan begitu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sampai seterusnya kan begitu. Nah sekarang ini di dunia Islam termasuk kita di Indonesia khususnya di Samarinda. Bukan main hiruk pikuknya peringatan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah itu menyatakan dirinya diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hiruk pikuknya peringatan lahirnya Rasulullah mampukah untuk menciptakan pribadi yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah? Paling tidak memiliki sifat jujur. Nah, ini masalahnya. Kalau jadi pribadi sebagai manusia jujur, kalau ngaku jadi umatnya Rasulullah jujur, aku ini umatnya Rasulullah. Kalau kita yakin terhadap Al-Quran sebagai pedoman kita, maka bagaimana sikap kita? Kan begitu. Terus kita tanya diri kita masing-masing. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini iman kepada Allah yang bersifat ijmali. Sesifat global. Ditanamkan secara utuh dalam diri kita bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Allah yang maha suci. Allah yang maha besar. Maha segala-galanya. Terbebas dari sedikit pun kekurangan. Ini harus ditanamkan. Sehingga dengan itu akan menjadikan diri kita ridho terhadap Allah yang menjadi Tuhan kita untuk menjadi sesembahan kita. Allah Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, Tuhan tidak tidur. Kalau Allah atau Tuhan itu tidur, makan, itu berarti kekurangan.
Kalau begitu nanti sampai bisa mengundang Allah. Kebetulan Tuhan lapar sampai panggil. Oh tadi Tuhan tuh kalau nggak saya kasih makan kelaparan loh. Berarti Tuhan kekurangan. Tuhan tuh tidak makan, tidak minum, tidak perlu. Maka Tuhan tidak disentuh hukum. Yang disentuh hukum adalah kita sebagai mukallaf. Objeknya itu kita. Artinya kalau sampean dan saya melakukan ibadah itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ibadahnya karena Allah. Karena perintahnya, karena ketaatan kita. Nah ibadahnya Allah tidak perlu ibadah sampean. Sampean dan saya tidak beribadah, Allah tidak rugi. Saya dan sampean beribadah Allah tidak beruntung karena Allah tidak disentuh oleh hukum. Yang rugi dan yang untung saya dan sampean. Maka Nabi kita mengingatkan kenapa kita tidak memperbaiki sholat kita. Bukankah kita tidak tahu bahwa sholat itu bukan untuk Allah. Tapi kata Nabi sholat itu untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri. Maka itu Rasulullah mengatakan ketika beliau sholat, ketika bimbang, ketika ragu, ketika bingung capek beliau istirahatnya dengan sholat. Maka kalau sampean baca di Sayyidina Ali bagaimana? Ketika jihad beliau kena panah. Anak panah nancap. Ketika ditarik itu nyantol dagingnya, nyantol. Nggak bisa ditarik itu. Karena anak panahnya itu tarik, nggak bisa. Lalu Sayyidina Ali menyampaikan kepada sahabatnya. Nanti kalau saya lagi sholat, tolong kalian cabut anak panah. Sayyidina Ali sholat. Dicabut daging itu dibelah dulu. Baru kalau bisa ditarik. Ketika ditarik, diambil, dilaksanakan minum. Sayyidina Ali sholat bergerak pun tidak. Nah kalau saya dan sampean sholat Allahu Akbar. Nyamuk ngung itu sudah. Nah, itu. Karena sholatnya sudah ujar bahasa kita fana fillah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ya sampean dan saya bukan Sayyidina Ali. Sampean dan saya ini ya bisa sholat. Makanya menurut fikih dikenal dengan sholat itu ada takbiratul ikhram. Maka di takbiratul ikhram itulah menurut ahli fikih kita haram untuk mengingat selain Allah. Kan begitu. Maka kadang-kala takbir ada yang panjang. Allah. Ragu-ragu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sudah begini. Astagfirullahaladzim. Itu karena ragu itu. Padahal takbir inilah yang dikenal dengan ta'arud ta'yun Allahu Akbar. Nah, gitu. Yang di sini sudah, yang sebelahnya sudah inna sholati wa nusuki. Di sini Allahu Akbar. Wah, sudah. Nah itu ragu. Nah kan nanti sama-sama lihat saja. Sama sholat subuh tadi sama-sama sholat subuh dipimpin oleh imam tadi sama lihat itu. Kira-kira sampean mulai takbir sampai salam tadi kira-kira ingat sampean dengan Allah gimana. Itu mulai tadi ini. Sampean bisa melihat dirinya sendiri. Oleh karena itu kemuliaan sholat berjamaah itu bukan main. Sehingga madhab itu ada yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu salah satu syarat sahnya sholat. Kalau tidak sholat berjamaah enggak sah sholatnya. Kira-kira kalau sampai diterapkan hukum itu gimana kira-kira? Ayo coba. Aduh banyak nggak sah sholatnya. Ya alhamdulillah kita cari yang ringan. Nah, yang ringan itu kata kelompok dari Habib Syafi'i kan alhamdulillah. Nah, karena kalau sholat berjamaah maka hukumnya kan sunnah muakkadah. Lalu mendapatkan kebaikan 27 derajat. Kalau sholatnya munfarid sendirian tidak berjamaah hanya satu. Tinggal sampai dan saya memilih mana yang mau. Mau yang besar yang kecil. Nah, tapi kalau sampai menanamkan dalam diri sampai, wah sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Sampai kalau enggak berjamaah, enggak sah sholat sampean. Nah. Sampai juga gitu. Kalau sampean jadi imam cari yang fasih, wah susah umpamanya.
Ada Nabi dalam hadisnya, sholatlah kalian di belakang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Loh kalau kita umpamanya di tempat yang jauh, kalau tempat kota begini nyaman. Cari orang yang fasih untuk membaca Quran, dijadikan imam. Tapi kalau sampai nanti pergi ke wilayah Jawa, daerah ngapak. Ya. Mau sampai cari baca Quran yang fasih bagaimana? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kira-kira benar apa enggak itu? Ayo coba ya. Ayo, sementara sampean di belakang, sampean fasih baca itu, ya. Dia sudah la ilaha illallah, sah juga sholat kita, coba bayangkan. Tapi kalau orang fasih, coba saya baca, ini saya baca saja. Saya baca nanti. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Saya tanya sampean, bacaan saya tadi benar apa salah? Kalau kita nggak tahu ilmu tajwidnya, wah benar. Nah, ketika kita baca, fahami dengan tajwidnya, salah itu. Tabbat yada abi lahabi watab watab. Kalau dibaca tabbat yada abi lahabi watab, salah. Tapi kelihatannya wah benar. Kenapa? Karena nggak diilmuni. Ketika diilmuni tahu, semakin sampai banyak ilmu, semakin sadar betapa zolimnya, betapa lemahnya diri kita. Istilah kalau orang main silat itu, kalau baru yang pertama kayak iya-iyanya. Tapi kalau sudah sampai kata, waduh. Semakin sampai banyak mengkaji, semakin betul. Karena Allah berkata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka kita perlu kokohkan tauhid ini. Nah, mudah-mudahan saya dan sampean diberikan kekuatan oleh Allah. Kenapa tadi saya katakan kalah, salah? Karena menurut kaidah, itu kalau baca ada huruf di sabdu di belakang, itu berarti menunjukkan bahwa ada dua huruf, yang satu mati, yang satu hidup. Maka ketika diwakafkan, ada ditekan yang namanya disebut dengan kol, ada suhuro, ada kubro. Loh, begitu difaham. Tabbat yada abi lahabi watab, baru watab. Tidak boleh tabbat yada abi lahabi watab. Tapi kalau sampai di sana, waduh. Nah, alhamdulillah sampai di sini. Nah, bukan alhamdulillahirabbil ngalamin. Tapi sampai sudah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi bismillahirrahmanirrahim. Loh. Kelihatannya kan hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bedakan. Sudah beda hurufnya. Yang satu huruf H, yang satu huruf H. Itu kan artinya sudah jauh. Nah, diilmoni. Mudah-mudahan tauhid kita bukan cuma saya yakin, tapi yang makin bagaimana? Yakin secara ijmali adalah kita percaya bahwa Allah maha segala-galanya, terbebas dari sekecil apapun kekurangan. Karena Allah maha. Nah, ini mudah-mudahan ini ditanamkan sehingga kita merasa diri kita bahwa diri kita tidak ada apa-apanya kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatul Isra.